ada juga yang mengatasnamakan undangan itu ditulis Nasidaria. Padahal yang tampil bukan Nasidaria. Itu sering berbalik. Yang dulu 70% lebih itu emak-emak yang lihat tahun 80. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muda-muda enggak. Sekarang berubah. 70% itu laki-laki remaja. Laki-laki remaja ya. Iya. Pengalaman di sinkronis gimana, Pak? Sinkronis kan banyak kan itu. Kalau dilihat dari penonton. Mesti kan yang banyak lihat laki-laki muda. Dan nyanyi bareng-bareng. Dan hafal. Dari sekian banyak album, kalau bisa nggak sih dilacak yang paling mendapatkan apresiasi paling wah atau paling banyak dari penggemar atau dari pendengar itu yang mana, Pak? Yang paling banyak tentunya yang album Perdamaian. Album Perdamaian, album Kota Santri itu kan dalam satu album itu. Yang pernah di cover sama band Gigi itu ya? Iya, banyak yang mengcover lagu Perdamaian, banyak sekali artis-artis maupun orang-orang dari kampung itu sebagian besar ya pakai lagu Nasidaria Perdamaian. Kota Santri juga, Pengantin Baru juga banyak lagu Nasidaria yang di cover. Termasuk yang Gigi, band Gigi juga itu Perdamaian dari Nasidaria. Kota Santrinya juga Nasidaria. Anang Hermansyah juga. Oh iya. Itu kalau cover-cover gitu pihak yang mengcover mengkontak Nasidaria apa? Ini sama publisher. Oh, sama publishernya ya? Iya. Oke lah. Beberapa tahun belakangan lah, 3 tahun atau 4 tahun ini kan tahu-tahu publik atau enggak netizen Indonesia digemparkan dengan kemunculan kolaborasi antara Nasidaria dan JKT yang dulu kalau netizen sempat bilang, wah ini mak mana ini yang berkolaborasi dengan JKT itu kan awalnya kan gitu sampai ini Nasidaria itu awal kok proses Google Indonesia menawari JKT48 berkolaborasi dengan Nasidaria itu seperti apa, Pak? Itu diskusi antara pihak dari Google, terus agensi sama dari tim Nasidaria Management. Itu kalau hanya sebatas Nasidaria saja kan kurang ini ya, kurang menantang. Nah, terus dikasihkan itu istilahnya dari grup yang legend emak-emak di kolabkan sama grup anak muda ini. Yang Gen Z ya. Gen Z ya, ini masuk apa enggak? Nah, ternyata digarap seperti itu barengan masuk. Dan banyak yang suka banget. Ya, menarik banget itu, Pak. Menarik banget. Itu modelnya kontrak atau brand ambassador atau gimana, Pak? Enggak, belum brand ambassador. Hanya kontrak aja. Kontrak aja ya. Tahun 2024. Awal. Kalau kan tadi bicara tentang 36 album, bisa cerita nggak, Pak, tentang album pertama Nasidaria, Pak? Album pertama Nasidaria itu masih bernuansa Arabik. Arabik? Ya, Arabik karena pada waktu itu kan banyak didominasi musik-musik Arab. Kasih Gambus, Kasidahan, Rebana, semua itu banyak ke Arab-Araban, semua sama semua. Terus semenjak ketemuan dua sahabat, Bapak Haji Muhammad Zain dengan Bapak Kiai Haji Bukhari Masruri. Ya, itu sahabat itu menawarkan untuk ini harus lain ini Nasidaria ini. Sudah banyak penggemarnya, tapi harus lain supaya bisa muncul lebih dasar lagi lah. Ada usulan untuk dibuat saatnya pakai bahasa Indonesia. Berarti album pertama ini kebanyakan berbahasa Arabnya. Iya. Kemudian muncul
kolaborasi antara Pak Muhammad Zain dan Pak Bukhari tadi ya. Ya, Yang itu kalau saya baca-baca di laporan atau berita itu, yang salah satu ya juga yang ikut menciptakan perdamaian juga Iya. ya. Perdamaian itu juga. ya banyak lagu-lagunya beliau itu. Heeh. Bapak Kiai Haji Bukhari masuknya ada perdamaian tahun 2000, bom nuklir, keadilan. Nah, ini yang baru marak-maraknya ini ya. Heeh. Keadilan, korupsi kayak gini merajalela, ya itu dari tahun 80 Nasir sudah ada Sudah ada ya. lagu keadilan. Itu Tahun 2000 juga tahun 2000, lagu tahun 2000 itu juga tahun 80-an sudah diciptakan, walaupun belum nyampe tahun 2000 sudah ada ya, itu kalau lagunya futuristik seperti itu. netizen bilang itu album ramalan. Peramal. Nah, kerja serba dengan mesin itu Iya. salah satunya liriknya itu yang akhirnya pada dibilang wah ini apokaliptik ini. Bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi tapi akhirnya juga benar-benar terjadi ya. Kalau orang dulu kan apa iya kayak gini, apa iya kayak gitu. Tahun 2000 masa bicara kok tahun 2000. Iya. Kan lucu. Tapi ternyata pada sebelum tahun 2000 sudah mulai kelihatan orang bekerja dengan mesin semuanya. Dan memang akhirnya hari belakangan juga akan diarahkan ke situ. Iya. Tahun 2025 kan nggak mungkin membuat lagu. Tahun 2025 kan nggak mungkin. Sudah tahu semua mengenai kejadian-kejadian sekarang, sudah tahu. Ketika album pertama rilis itu sudah memakai studio rekaman Ira Puspita atau belum? Ya, Oh ya. ya. Pertama kali Ira Puspita Record itu ceritanya itu kalau Bapak Haji Muhammad yang mendirikan Nasdaria, Iya. foundernya Nasdaria, itu dulu juga persewaan sound system. Persewaan sistem kalau dulu kan hanya sekedar toa terus ada play musik sudah, itu seperti itulah. Itu yang langganan di toko di Mataram Semarang. Itu saudaranya yang punya toko elektronik itu punya recording. Nah, ini ditawar ke situ. Mau nggak kalau mau rekaman ke Puspita gitu. Nah, ya mau coba seperti apa. Itu untuk respon album pertama Nasdaria itu menurut Nasdaria sendiri seperti apa, Pak? Karena masih debut, belum terlalu tahu atau? Kalau dulu sudah ini ya, sudah ada banyak permintaan juga. Oh, Tapi yang ngebut itu mulai dari perdamaian, lagu perdamaian. mulai Ngebut itu ya. gas itu mulai. Ada ingatan nggak sih Pak tentang penjualan kaset untuk album-album Nasdaria? Kalau Ketika itu waktu booming Iya. kaset pita. Kalau untuk penjualan sampai berapa kita nggak dikasih tahu sama produser Ira Puspita Record. Sudah mereka yang itu semua. Ngurus. Sampai berapa juta kopi pun kita juga nggak tahu. Oh gitu ya. Ira Puspita Record itu ada di Semarang tuh Pak? Semarang dulu Semarang. Oh. Sekarang sudah tutup karena yang punya Puspita Record, Ira Puspita Record sudah meninggal. Dulu ketika Nasdaria istilahnya melejit bersama album Perdamaian ya. Iya. Perdamaian itu tahun berapa sih? 90-an ya Pak ya? Itu 100 perdamaian tuh 80-an awal. 80-an ya. 80-an itu kan berarti masih kaset pita atau itu? Kaset pita, ya. Booming kaset pita. Kalau saya sendiri juga ingatan masa kecil saya juga Perdamaian, terus yang paling saya ingat itu
Jilbab jilbab putih lambang kesucian. Nana penuh hati itu. Terus suasana di kota santri. Nah, itu yang masih terngiang-ngiang istilahnya. Itu sering diputar di kalau dulu ada apa Pasar Jember masih aktif di depan tren, toko tren Kauman itu kan jual kaset semua itu. Kalau nggak toko di pojokan. Betul, kalau nggak lagunya Bimbo, Roma Irama Soneta ya Nasi Daria itu. Tapi juga saya nggak tahu itu dulu ibu saya itu belinya kaset yang bajakan atau kaset yang asli. Tapi dijual banyak di situ. Ya. Kalau di toko itu asli. Kalau yang gambaran banyak. Yang duplikatnya. Duplikatnya itu ya. Nah, ketika Nasi Daria melejit, terus ada apa pembajaan lah istilahnya. Bahkan misal bukan cuma kasetnya yang dibajak juga istilahnya, grupnya sendiri juga ikut dibajak. Artinya kayak di buku lah kalau saya karena saya di literasi kan cukup intens mengetahui buku apa karya-karya Freddy S itu kerap dibajak. Ya dibajak secara buku itu sendiri dibajak, digandakan di bawah tanah. Juga namanya Freddy S sendiri juga dibajak. Jadi setiap ada cerita romansa itu selalu dilabeli dengan Freddy S. Lah itu kalau di kasusnya Nasi Daria ada nggak sih grup-grup lain yang terus mengaku-ngaku sebagai Nasi Daria atau Nasi Daria yang lain atau Nasi Daria yang versi apa gitu, sama-sama melakukan musik-musik kasidah. Ya. Gitu. Kalau untuk kaset pita ya, itu untuk pembajakan untuk apa-apa itu urusannya yang Ira Puspita Record, yang recording. Kalau dulu recording, kalau sekarang publisher ya. Itu kalau untuk itu. Tapi kalau untuk yang live, live itu bukan konser. Kalau konser ketahuan ini ya. Live untuk orang hajatan itu dari tahun sudah lama, tahun 2000-an terus sudah jalan itu. Ada juga yang mengatasnamakan undangan itu ditulis Nasi Daria. Padahal yang tampil bukan Nasi Daria. Itu sering ada juga yang personel Nasi Daria yang sudah keluar dari Nasi Daria, kan punya grup sendiri, itu tampil, orang yang hajat sering mencantumkan Nasi Darianya. Orang berbondong datang, ternyata bukan Nasi Daria. Lah itu juga pembohongan publik juga. Dikira kita yang buat, padahal yang hajat yang buat. Itu respon Nasi Daria sendiri juga gimana? Pemakluman atau? Kalau tahu apa ya, konangan ya. Konangan itu apa ya? Ketahuan lah. Kalau ketahuan seperti itu, mesti saya telepon. Beliaunya saya telepon. Ini kok ada backdrop kudus gitu, ada Nasi Darianya. Tolong diturunkan. Terus dia akan hubungi panitia, ini tolong diturunkan. Sudah turunkan. Yang itu enggak ketahuan ya. Bablas saja gitu aja. Gitu. Ya. Karena memang nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Kondisi seperti itu terjadi ya Pak? Terjadi dan terjadi. Nggak tahu itu keinginan keinginan yang punya grup atau keinginan yang punya hajat. Kita nggak tahu. Yang benar yang mana itu nggak tahu. Ya. Yang penting kalau sudah ketahuan, telepon itu. Sampai ke luar negeri pun. Di Taiwan pernah itu. Tiket sudah dijual pakai nama Nasi Daria. Saya chat panitia, minta tolong dihapus nama Nasi Daria karena yang tampil bukan Nasi Daria. Saya sudah minta maaf, tiket yang nama Nasi Daria dihapus, tapi yang sudah terlanjur jual ya sudah nggak ada masalah. Nah, itu juga awal kan juga pembohongan publik ya. Kasihan kasihan Nasi Darianya, kasihan yang acaranya ini kok ternyata bukan Nasi Daria yang tampil.
Padahal secara jenama di stempel Nasidaria yang tampil istilahnya. Iya. Poster atau pengumumannya gitu ya Pak ya. Dan itu pun hak patennya kan Nasidaria ada. Sebenarnya kalau mau nuntut pun bisa, tapi kan nggak enak lah ya. Iya. Karena sudah pernah di Nasidaria. Berarti sejauh ini menghadapi hal seperti itu penyelesaiannya adalah kekeluargaan istilahnya. Kekeluargaan. Ya. Sebatas itu bisa dikondisikan, mereka mau mengerti ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ngerti lah, belum tahu ke depannya, belum tahu. Baik, kembali ke masa lalu ya. Nasidaria kan dibangun oleh Pak Muhammad Zain dan Ibu ya, Bu Enje. almarhum. Ada nggak sih ingatan masa kecil dulu tentang asal muasal bagaimana mereka berdua bersusah payah memformulasikan 9 personil Nasidaria yang notabene adalah perempuan semua, dan mereka paling nggak memegang alat musik semua. Itu Ya. seperti apa sih mengkondisikan, membuat solid? Awal mula kan Bapak Haji Muhammad Zain itu kan punya majelis taklim atau asrama putri untuk untuk tilawatil Quran, baca tilawah Al-Quran itu ya. Sampai MTQ sampai ke nasional pun pernah ikut. Yaitu dalam kegiatan sehari-hari kan kalau hanya ngaji seperti itu mungkin perlu dikasih aktivitas yang lain. Nah, itu terus kasih aktivitas sambil sambil nyanyi salawatan dengan rebana dulu tahun 75 78 itu. Terus dalam perkembangannya mencoba untuk kasih alat musik. Terus sederhana, awal mula dulu itu ada dibantu sama wali kota yang dulu, Pak Iman Suparto. Pak Iman Suparto. Iya. Ya, itu tahun. Cokroyuda atau siapa? Ya, itu Belakangnya. itu sebelum tahun 80-an itu. Itu dibantu alat musik. Terus yang lain lagi yang punya rokok SIM. Rokok Siam. Itu Produk Semarang juga. Maksudnya produksi Semarang. Itu masih itu nyebut rokok ini ya. Iklan, bukan iklan ya. Ya, itu kan. Pemilik rokok lah ya. Pemilik rokok itu ngasih dia alat musik juga. Nah, itu belum ada biola dulu ya. Masih alat musik sederhana. Kalau originnya dulu pakai pianika. Pianika itu yang anak-anak SD itu. Oh iya. Nah, itu Sebul sama ditiup sama pencet. itu pencet. Sakingnya pentas terus nggak kuat. Ini gondong besar ya, gondong besar itu. Terus pakai dinamo soal banter itu baru masuk ke itu. Masih pakai pianika. Pianika pakai itu. Nah, terus ada yang nimbang kalau dulu keyboard organ besar, organ kebo itu Yamaha gede itu. Itu dulu dikasih itu. Dulu katanya sempat ada drumnya juga tapi nggak dipakai ya Pak? Iya, nggak dipakai. Terus pakainya Remo. Ada percusi itu Remo namanya ya. Nyebutnya Remo karena itunya namanya Remo. Jadi temennya Remo. Pakainya itu dulu. Berarti ketika awal-awal terbentuk Nasidaria itu para anggota itu dicari orang yang memang sudah bisa membawakan alat itu, atau nol prudul kemudian dilatih? Nol prudul, belum bisa sama sekali. Dilatih dari awal. Dari awal. Dan itu berarti Nasidaria
punya tanggung jawab untuk tanda kutip menyekolahkan mereka atau mengkursuskan mereka Ya. atau melatih Mengajari, mereka ya. istilahnya. Melatih alat musik dari nol. Dari 9 ini beberapa adalah istilahnya perempuan yang punya bakat tilawatil Quran itu. Ada sebagian besar. Sebagian besar ya, Pak? Sebagian besar dia. Oh, nah seperti itu. Dulu sekali ada kan sebelum masuk rekaman, sebenarnya setelah masuk rekaman pun juga kejadiannya berulang sama sih, banyak Nasaderia diundang ke hajatan-hajatan kecil orang. Itu ada ingatan yang menarik nggak sih ketika Nasaderia masih istilahnya belum mendapatkan popularitas yang seperti ini. Sebetulnya itu harusnya wawancara imajinasi sama Bapak ini. Ya, tapi memang segala sesuatu yang mengenai aktivitas di lapangan itu mengasihkan. Dinikmati, mungkin ada kekurangan, ada kelebihan sudah biasa. Kelebihan sudah biasa, tapi kalau ada kekurangan di lokasi-lokasi sudah nggak ada masalah. Dinikmati. Jadi dari awal pun juga istilahnya respon masyarakat. Saya juga mau tanya dulu itu apa Nasaderia langsung di sini? Enggak kan? Ya, Kauman. Oh, di Kauman. Di Kauman Juar dulu. Oh, di Kauman Juar juga Ya. itu ya. Oh. Kauman Juar, terus itu kan saya kasihkan untuk adik-adik yang di sana di Kauman. Terus saya pindah di Tugu Rejo depan rumah sakit. Depan rumah sakit Tugu Rejo itu semua latihan di situ lah. Terus saya membuat di sini, saya pindah sini untuk studionya, studio latihan sama studio recording. Oh gitu. Dan ini termasuk cikal bakal Nasaderia nih, mixer. Mixer ini Ya, tahun 80-an. memorial banget ini, Pak. Salah satu benda memorial dari 1980-an. 80-an. Kalau orang lama, wow ini legend ini. Kalau kan Tarkam juga udah cerita dong tentang bagaimana ke mancanegara, Pak. Ya. Awal itu tahun 88. Itu diminta oleh kerajaan Malaysia melalui kebudayaan, melalui, kalau dulu Depak, kalau sekarang Kemenak. Kemenak Jawa Tengah, untuk bisa ditampilkan di kerajaan Malaysia dalam rangka Ma'al Hijrah 1 Hijriah. Itu Muharram itu. 1 Muharram. Itu waktunya juga mepet banget. Karena pada waktu itu sudah ke daftar untuk haji, yang 5 orang berangkat haji, yang Nasaderia 1, terus keluarga 4 berangkat haji semua. Yang itu terus nggak sampai 40 hari, 30 hari harus pulang ke Indonesia lewat Kalimantan, Surabaya, baru Semarang, tanda tangan paspor, selang beberapa hari berangkat ke sana ke Malaysia. Itu terus tahun 94 dihadirkan oleh panitia dari Jerman langsung di Berlin. Itu Haus der Kultur, rumah kebudayaan di sana. Festival musik Islami sedunia. global itu ya. Global ya, itu di antara banyak di Asia, itu termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, macam-macam itu tampil di sana. Dalam seminggu ngisi 2 hari, ngisi 2 kali. Seminggu lagi negara yang lain lagi ngisi 2 kali itu. Itu yang di Jerman pertama kali di situ, di Berlin. Di Berlin. 2 kali tampil. Itu pas musim dingin. Dan itu ada keunikan, ada 1 orang yang dari lain kota, itu pas musim dingin datang itu, karena
kepengen ngerti Nasjaria perempuan dulu itu. Terus yang menghadirkan dari sana tuh minta tolong sama Mr. Colin Bass. Itu kalau di dunia musik, Sabah Abbas Mustafa, pengarang lagu pengarang musik Denpasar Moon. Nah itu kan recording di Ira Puspita Record juga. Oh, itu di Ira Puspita. Ya, yang di lagunya beliau beberapa recording Puspita Record juga. Kalau Denpasar Moon nggak tahu ya, produksi di mana nggak tahu sih. Tapi yang ngarang liriknya sama lagunya beliau. Itu 94 2 kali. Kembali lagi tahun 96. 1996 kembali lagi tampil di Heimatklang Festival di Berlin 5 kali. 5 hari berturut-turut. Terus pindah lagi ke lain kota. 3 tempat. Heimatklang, Düsseldorf, sama Mulheim. Jadi 8 kali pentas. Seharusnya tahun 96 kembali lagi sana. Ya dulu kan kena krisis ya, nggak jadi ke sana. 96, 98 ya. Nah, terus loncat tahun 2022 Documenta 15 itu festival kota, itu yang undang dari sana juga. Itu berapa hari tuh di Documenta 15? 1 minggu, tapi ngisi dua kali. Documenta sekali, terus yang di mana Frankfurt sekali. Tampil 2 kali. Dengan kata lain, kalau pasar Europe itu yang sering atau merespon bagus bisa dikatakan Jerman ya, Mas? Jerman. Gitu ya. Iya. Kalau lihat antusiasme mengundang Nasjaria sampai berapa kali nih? 5 kali nih. 3 kali. 3 kali ya? 3 kali, beda tahun. Beda tahun itu ya. Dan itu yang lihat orang Indonesia sedikit, banyak kan orang asli sana. Orang asli sana ya? Ya. Biasanya kan orang kalau datang ke sana, yang undang KBRI, Konjen, yang datang orang Indonesia banyak kan. Tapi kalau Nasjaria di sana yang datang itu malah orang asli sana. Orang asli sana, orang Turki banyak. Yang Indonesia hanya beberapa orang. Dan itu tidak melalui KBRI. Itu? 94, 96, 2022. Tidak melalui tidak melalui undangan dari KBRI. Langsung dari sana. Cuma KBRI pada waktu kita ke sana ya kita dihadirkan di Konjen. Berarti dalam artian kalau ada konser-konser kayak gitu, support dari pemerintah itu malah nggak ada ya? Nggak ada. Itu langsung dari pihak pengundang sendiri. Iya. Gitu. Pengundang sendiri lah. Ada juga yang pengundang sendiri itu kurator dari Indonesia. Yang kemarin 94 sama 96 nggak ada itu ya, referensinya dari dari Colin Bass. Tapi kalau yang 2022 ada kuratornya dari Ruang Rupa. Kemarin yang dari Ruang Rupa kan banyak di Documenta 15. Kalau di area Semarang atau Jawa Tengah sendiri, peran pemerintah itu kerasa nggak sih, Pak? Untuk supporting? Sementara belum ada. Sementaranya itu sejak tahun 79. Oh, 79. Itu Pak Iman Suparto. Itu sampai sekarang belum ada. Oh, iya. Cuma kontribusi dari pemerintah itu lewat Disbudpar membuat surat KTA, seperti surat keterangan terdaftar SKT. Kalau dilihat dari perjalanan Nasjaria yang 50 tahunan, kalau di grafik kan ada naik turun gitu.
bisa diceritain pasangnya gimana, surutnya seperti apa, pasang surut Nasidaria itu? Nggak bisa di ini ya. Kadang ramai, kadang ya agak sepi, itu biasa. Karena orang kan waktu-waktunan ya. Kadang pas ada hajatan terus itu. Kalau yang kemarin festival. Tapi untuk Nasda sendiri atau Pak Kholik Zen ya yang apa yang diamanati untuk memanajemeni atau mengurus Nasidaria pasca wafatnya Pak Muhammad sama Ibu itulah istilahnya punya refleksi atau perspektif Nasidaria ini akan tetap dikembangkan terus atau kira-kira target sekian tahun udah berhenti atau punya angan-angan enggak, ini ya aku punya generasi di bawahku tak wariskan atau gimana sih? Kalau kita kan modelnya ada regenerasi. Regenerasi kalau Nasidaria itu ada generasi 1, 2, 3, 4. Ini generasi pertama itu sudah nggak ada ini. Baru kemarin sebelum Ramadan pamit. Ya, tinggal satu, pamit satu. Sebelum Ramadan sudah pamit satu, Bu Ajarin Jamain karena mengingat usia. Burin Jamain juga udah pamitan pensiun. Sudah. Oh. Terus jadi kan ini tinggal generasi kedua, 3, 4. Dalam satu grup itu ada 3 generasi. Oh. Untuk meregenerasi ya tidak saat decakannya langsung masuk itu enggak. Tapi ada saya regenerasi yang generasi keempat ini. Kalau generasi kedua tinggal 3 orang. Generasi ketiga 4 orang. Oh gitu. Terus generasi keempat ini saya buat wadah untuk pengalaman di lapangan namanya Ezura. Oh yang tadi ada tulisannya Nasidaria Ezura ya. di belakang mobil itu ya. Yeah. Oh itu generasi keempat ya. Yang disiapkan untuk sebagai wadah menggembleng sebelum ya. nanti naik ke yang lebih pro istilahnya. Ya. Ya sebenarnya sudah pro juga, sudah tampil kemana-mana nih ya. Itu sudah sudah tampil kemana-mana. Oh, itu mulai dari SD saya. Oh, SD udah banyak ikut. Udah masuk latihan lah istilahnya. Latihan. SMP sudah tampil. SMP udah tampil. Sudah tampil. Sekarang sudah banyak. Masih ada yang kuliah, ada yang sudah lulus, ada juga yang masih SMA. Nah ini yang anak ini yang untuk godok yang regenerasinya generasi keempat ini namanya QTN. QTN, Qasidah Tanpa Nama. Itu ini juga generasi kelima. Oh, generasi kelima. Generasi kelima ya. Generasi kelima itu sudah saya ikutkan di Ezura. Bukan di Nasidaria tapi ikutin di Ezura dulu. Ya, Ezura dulu untuk pembelajaran di panggung. Sudah ikut kemana-mana ini. Yang generasi kelima. Nah, itu bertalent. Baru personil untuk yang regenerasinya. Dari segi kepemimpinan sudah saya meregenerasikan. Ini anak sudah mulai ini sudah terjun Ifada yang bagian manajemen, Ifada Zen, terus Nazila Zen untuk masalah internalnya. Sudah mulai beberapa tahun sudah jalan. Ini agak menyinggung dapur Nasidaria manajemen ya. Kalau berarti udah ada regenerasi, udah ada manajemen yang istilahnya rapi lah dari level-level gitu. Untuk para musisi atau personil anggota itu mendapatkan gaji atau honor atau apresiasi seperti apa, Pak? Kalau untuk itu per tampil. Oh, per tampil juga ya? Per tampil. Tapi kalau untuk bulanan kan kita, iya kalau misalnya pas banyak order itu ya. Kalau pas nggak ada kan juga susah. Jadi menyesuaikan mungkin dengan apa? Penampilan. Si performanya ya. Perform. Oh, gitu. Kalau dulu
saya pernah baca Nasidaria mendapatkan personel Nasidaria mendapatkan apresiasi berupa Haji. dinaikkan haji itu memang benar. Iya, dulu ya. Oh, Sampai 9 orang. semuanya dihajikan semua. Ya. Enggak, karena kan saya juga kemarin istilahnya wawancara dengan teman-teman di Ngesti Pandowo dan saya juga mengorek hal seperti itu dan mereka merasa sangat kesusahan lah. Tapi kalau Nasidaria sudah bisa memanajemen itu, kemudian secara kesejahteraan kemungkinan sudah bisa diatur oleh pihak manajemen, kan saya membayangkan bahwa usia Nasidaria pun juga akan 50 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun itu masih kebayang panjang banget itu loh. Itu kuasa Allah ya. Oh ya, Kuasa Allah. Kita berusaha untuk tetap continue. Itu kan saya ikut gembira itu loh. Karena bagaimanapun kalau teman-teman di luar Semarang kata, wah ini aja aku posting ke Nasidaria gitu, wah legend itu. Iya. Loh, ya ada sih yang nanya, loh masih ada toh Nasidaria toh istilahnya. Itu kalau kita regenerasi tiada henti. Regenerasi tiada henti. Ya, itu ini sudah menyiapkan untuk regenerasi kelima. Ini sudah mulai regenerasi kelima sudah mulai nambah lagi nanti. Ini tadi baru 2. Ini baru mau apa itu membuka untuk regenerasi lagi. Ini untuk apa? Menutup wawancara audio visualnya. Apa sih harapan Bapak terhadap Nasidaria? Ya, harapannya kita bisa berdakwah lewat musik. Seluas tempat, seluas waktu, itu yang kita inginkan. Seluas waktu ya, semoga Nasidaria bisa lebih lama lagi umurnya. Jadi tidak terhenti sama setahun 2 tahun. Saya juga berdoanya seperti itu, Pak. Itu juga tiap grup musik kan beda-beda. Iya. Tapi melampaui 50 itu ya saya membandingkan dengan kolektif-kolektif lain di Semarang sih. Ini juga sedang istilahnya membuat formulasi tiap kolektif itu cara bertahan mereka seperti apa gitu. Ada ujian, ada pasang surutnya itu dan mereka bisa melewati batu ujian sampai ke 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sampai 88 tahun kayak Ngesti Pandowo itu kan sayang kalau nggak diapresiasi dalam bentuk dokumentasi. Yeah. Karena bagaimanapun kekurangan kita kan soal dokumentasi itu sangat-sangat kurang banget, Pak. Kemarin itu juga sanggar tari greget juga udah berapa tahun, 45 sampai 47 tahun itu juga. Mas Yoyo. Mas Yoyo, betul. Masih. Itu sudah didokumentasi ya? Didokumentasi. Ya, itu yang ketika saya tanya, lah biar dokumentasi aku ya orang ngerti carane istilahnya. Beliau bilang gitu. Mas Ton itu yang di Lingkar itu kan sudah mensepuh banget itu. Nanti itu juga ya ngene iki lah sak pawae nang kira-kira ya arep jalan, tapi dia kayak punya harapan selama aku isih yo Lingkar isih gitu. Nah, itu juga saya mak teratap gitu loh, berarti selama isih berarti kalau sudah nggak ada itu kan berarti urusan regenerasi belum muncul kan. Belum muncul malahan. Bukan belum dijalankan, tapi belum muncul. Nah, beda sama tadi jenengan penjelasan. Oh, sudah ada level-level
tertentu dalam Nasidaria. Sebelum masuk ke apa? Di Nasidaria. Zura udah ada Nasidaria Kesehatan Talmanto. Kan mana-mana. udah kita planning kan, Iya. jangka panjang bahwa ini Nasidaria itu talentnya nggak akan habis, insya Allah istilahnya. Ya walaupun apa? Walaupun orang lama itu, oh ini yang harus tampil orang-orang lama ini, orang baru bukan Nasidaria gitu. Tapi kan kita bacanya itu umur mereka yang lihat itu sampai berapa tahun. Yang berikutnya apa nggak kepengin nonton Nasidaria versi yang kedepannya lagi. Iya, iya. Ini ya sudah ternyata pada sekarang orang yang nonton senang, dan sekarang berbalik. Yang dulu 70% lebih itu emak-emak yang lihat tahun 80. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muda-muda enggak. Sekarang berubah. 70% itu laki-laki remaja. Laki remaja ya. Iya. Pengalaman di sinkronis gimana, Pak? Sinkronis kan banyak kan itu. Kalau dilihat aja, dilihat dari penonton. Mesti kan yang banyak lihat laki-laki muda. Dan nyanyi bareng-bareng. Dan nyanyi bareng dan hafal. Dan apa? Itu gimana, Pak? Menurut jenengan, apakah akan lasting kah atau gimana menurut jenengan? Karena trennya itu kan udah berubah nih. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya kalau musik kita tetap. Kalau musik kita tetap klasik ya. Walaupun ada aransemen ulang itu tidak berubah total tuh enggak. Masih tetap enggak ada koplo, enggak ada. Kalau sekarang kan modelnya, oh nanti koplo, kasih koplo, kita enggak. Kayak Roma-Irama kan enggak juga. Kita ngambil stylenya yang klasik. Kalau lirik, Pak, lirik itu akan menyesuaikan ke tren kah untuk album-album ke depan ini belum ketemu yang buat lagu yang setingkat Pak Bukhari. Pak Kiai Bukhari itu lagunya yang futuristik. Ini yang banyak yang masukkan lagu tapi nggak yang biasa-biasa lah. Belum. Berarti submit untuk lirik-liriknya itu, Pak. Apanya? Pencipta lagunya di Nasidaria album-album akhir-akhir ini gitu. Ini kan belum lagi nih. Yang terakhir tahun 2020 malah Mas, bukan tahun 2022.